Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk tetap belajar di rumah. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini merupakan kesempatan pertama Ibu untuk melakukan pembelajaran jarak jauh melalui media TV Mekar Arum. Semoga kesempatan kali ini bisa dimanfaatkan oleh kalian yang ada di rumah untuk bisa mengakses pembelajaran agar pemahamannya bisa lebih dalam lagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan siap-siap dulu posisi duduknya yang enak biar lebih nyaman ketika melakukan proses pembelajaran. Yang ngantuk, cuci muka dulu, kemudian jangan lupa isi absen yang sudah Ibu bagikan di classroom Ibu. Nah, biar lebih semangat nih, ayo, Ibu pengen dengar suaranya kalian nih. Walaupun tidak terdengar, tapi gemanya harus terasa oleh orang-orang seisi rumah kalian. Kita kobarkan dulu semangat kemerdekaan ini melalui jargon kebanggaan kita, yaitu jargon SMA Mekar Arum. Sudah pada tahu kan ya? SMA Mekar Arum, deket, dedeh, imut. Yes, ya. Semoga lebih semangat lagi ya. Anak-anakku, karena di kelas 10 Ibu kita belum pernah bertemu nih, dan kelas 11 ini kita terhalang oleh jarak. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Resti Larasati, biasanya bisa dipanggil Ibu Laras. Kalian pasti sudah sering bertemu dengan Ibu di sekolah, hanya saja kita belum melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Nah, untuk itu semoga dengan fasilitas yang diberikan sekolah ini bisa mengobati rasa rindu kalian terhadap sekolah, begitupun rasa rindu Ibu terhadap kalian. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai materi yang sama seperti minggu lalu dan akan melanjutkan jaringan tumbuhan ini. Sebelumnya ada modul yang harus di-download, modul terbaru, silakan diakses di Google Classroom Ibu dan jangan lupa masukkan passwordnya agar bisa mengakses modul tersebut. Baik, kita mulai saja. Jaringan tumbuhan. Sebagaimana yang kalian pernah pelajari di kelas 10, ada kata jaringan dan ada kata tumbuhan. Kita satu-satu dulu nih. Kalau yang namanya tumbuhan kalian pasti sudah pada tahu. Seperti apa tumbuhan itu? Ya, betul. Coba kita lihat, amati di sini. Adakah tumbuhan? Ada. Ibu ambil contoh. Nah, ini yang disebut tumbuhan. Betul. Apakah ada perbedaannya dengan hewan? Jelas terlihat perbedaannya. Yang teramati saja dengan keadaan fisik kita dan fisik tumbuhan. Sehingga bisa kita simpulkan organ penyusun hewan dan organ penyusun tumbuhan itu berbeda. Kalau hewan, Ibu ambil contoh manusia, organnya terdiri dari tangan, kepala, mata, kaki, perut, dan sebagainya. Kalau tumbuhan, apa saja organnya? Ya, betul. Ada akar, ada batang, dan ada juga daun. Itu yang membedakan dari hewan dan tumbuhan. Nah, di dalam organ itu, sebagaimana yang sudah kalian pelajari di kelas 10, yang namanya organ itu merupakan gabungan dari beberapa jaringan. Sedangkan jaringan ini merupakan gabungan dari beberapa sel yang memiliki fungsi yang sama. Sehingga yang akan kita bahas kali ini adalah jaringan apa saja sih yang menyusun tumbuhan ini, organ-organ ini, akarnya disusun oleh jaringan apa saja, kemudian batangnya dan daunnya. Kita lihat ya. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang sudah Ibu petakan di indikator yang harus dicapai. Ini kalian harus tahu jaringan apa saja yang menyusun tumbuhan, kemudian bagaimana struktur jaringan dari akar, batang, dan daun. Kemudian nantinya kalian bisa mengidentifikasi struktur selnya, struktur dan fungsi dari jaringan tumbuhan dan membandingkan struktur akar, batang, dan daun. Kita lihat yang pertama. Nah, ini yang tadi Ibu katakan ketika organ tumbuhan itu dibagi beberapa jaringan. Nah, contohnya ketika jaringan diamati di bawah mikroskop karena tidak terlihat secara kasat mata, ini adalah pada slide yang sudah Ibu tampilkan. Ini ada xilem dan phloem yang familiar, kalian pasti sering dengar ketika di bangku SMP pun. Tapi selain dari xilem dan phloem,
Kita lihat dulu nih, coba dilihat. Ini merupakan tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan nih. Ini merupakan hasil budidaya. Nah, hasil budidaya rekayasa genetika, lihat kok tumbuhannya tumbuh di dalam toples ya, botol kaca ya. Ada yang tahu nggak? Ini budidaya secara kawin atau tidak kawin? Betul, secara tidak kawin, makanya di sana dikatakan secara vegetatif. Kira-kira ini pakai cara apa ya? Ada yang tahu? Kultur jaringan. Jadi jaringannya diambil, diperbanyak sehingga bisa tumbuh tumbuhan yang baru seperti pada gambar ini. Tekniknya seperti apa? Nanti kita bahas. Nah, yang kalian ketahui, yang harus kalian ketahui, jaringan pada tumbuhan itu tersusun dari dua macam jaringan. Ada yang permanen dan ada jaringan meristem. Pasti sudah pada tahu, meristem itu adalah jaringan yang selalu aktif membelah. Sedangkan jaringan permanennya ada 4 atau bahkan beberapa sumber mengatakan ada 5. Di antaranya ada jaringan pelindung, kemudian jaringan dasar atau parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Ada lagi jaringan gabus, di beberapa sumber menyebutkan 5. Nah, kalau ditanya fungsi, karena tadi tujuannya kalian harus bisa mengidentifikasi fungsi dari masing-masing tumbuhan, ingat saja namanya. Pelindung berarti fungsinya untuk apa? Betul. Penyokong berarti untuk apa? Untuk menyokong atau memperkuat. Pengangkut untuk mengangkut. Makanya dari jaringan penyangkut tadi ada contoh jaringannya yaitu xilem dan phloem yang tadi sudah ditampilkan sebelumnya. Tinggal jaringan dasar nih yang mendasari seluruh organ dari tumbuhan itu sendiri. Kita lihat satu-satu. Jaringan meristem ini, kalau kalian mendengar kata meristem, ingat saja iklan. Katanya ada ulet tuh, ulet bulu perginya selalu ingin ke atas, ke daerah pucuk tumbuhan. Makanya iklannya kenapa pucuk, katanya seperti itu ya. Karena di sana banyak terdapat jaringan meristem. Cirinya apa? Jaringannya selalu muda, warnanya lebih muda. Kenapa? Karena jaringan meristem ini sifatnya selalu membelah, aktif terus-menerus membelah. Tapi berdasarkan letaknya, jaringan meristem ini dibagi 3. Ada apikal, kemudian lateral, dan interkalar. Apikal itu ujung batang, ujung akar. Kemudian lateral di mana? Kita lihat ya. Nih. Apikal, ujung batang, tunas, pucuk, ujung akar juga ada. Kemudian ada interkalar, itu di ruas-ruas. Kalau ibu contohkan di sini, ini apikal di akar ya. Kemudian interkalar, percabangan ketiak batangnya. Nih. Ini ada meristem, makanya kenapa ketiak batangnya kalau ada ranting lama-kelamaan manjangin. Kemudian ada lagi lateral. Lateral itu di dalam, ketika ini sayatan batang dipotong, ini membujur ke bawah, melintang ini dipotong. Ketika lihat di mikroskop, di tengahnya itu ada jaringan meristem lateral atau yang biasa dikenal dengan cambium. Nah, ini contohnya. Gambar lebih jelasnya. Apikal, ujung tunas atau pucuk, ujung akar. Kemudian ada juga di tengah-tengah, yaitu interkalar. Nah, ketika di ujung pucuk nih, ingat saja, ulet larinya ke pucuk. Kenapa? Karena selalu muda jaringannya. Tandanya apa kalau muda? Jaringannya warnanya lebih muda. Kenapa? Karena dia terus-menerus melakukan pembelahan. Di mana letaknya? Nih, silakan lihat di slide ini. Ini ada ujung pucuk nih. Nah, di sana letak meristem apikal. Ujung akar, begitupun sama. Ada meristem dasarnya. Lihat di paling bawah akar di slide ibu, itu ada meristemnya. Ini struktur membujur dari akar. Nah, ini yang lateral. Di tengah-tengahnya ada gambar tuh yang warna merah. Itu merupakan cambium. Itu merupakan meristem lateral. Kita lihat. Ini nih. Tapi berdasarkan sumbernya, meristem ini ada meristem promeristem, jadi sebelum ketika di batang, kemudian ada lagi meristem primer, ujung batang, ketiak daun, atau meristem sekunder. Meristem sekunder itu tadi yang ibu katakan yaitu cambium. Sehingga diameter batang lama-kelamaan, kalau kalian lihat ke jalan yang mau ke Setiabudi, itu batang pohon di pinggir-pinggir jalannya kan pada besar-besar ya. Bisa kita prediksi itu usia tumbuhannya sudah berapa puluh tahun. Tandanya apa? Batangnya lama-kelamaan membesar. Nah, kenapa diameter batangnya itu bisa membesar? Ini karena aktivitas meristem.
Meristemnya yaitu meristem lateral, yaitu kambium tadi. Untuk jaringan permanennya ada jaringan epidermis. Tadi epidermis itu pelindung, epi kulit. Dermis itu kulit, berasal dari kata derma. Dia berarti paling luar, fungsinya yaitu untuk melindungi. Bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat pada gambar daun, ini ada daun diiris melintang, ternyata dalamnya di mikroskop ini seperti ini. Yang warna hijau, yang atas bawah itu adalah epidermis, epidermis atas bawah, dan di bawah epidermis bawah ini biasanya ada bentuk lain dari epidermis atau modifikasi dari epidermis, dinamakan stomata. Stomata sudah pada kenal kan? Ya, stomata itu merupakan mulut daun, keluar masuknya udara. Kalau misalnya lagi panas nih, penguapan stomatanya menutup. Biar apa? Biar nggak kering daunnya. Di dalamnya, di bawah epidermis ini ada jaringan-jaringan yang lain. Sehingga terbukti yang namanya organ, kalau di sini di slide ini Ibu contohkan ini adalah organ daun, terdiri dari beberapa jaringan. Dilihat di mikroskop saja, atas bawahnya epidermis jaringan yang menyusun. Kemudian tengahnya ada yang lain-lain, ada pengangkutnya yang bulat warna biru itu xilem phloem, ada bunga karang palisade itu masuknya ke parenkim jaringan dasar, kemudian ada parenkim spons. Nah, itu merupakan jaringan yang terdapat pada daun. Bentuk lainnya dari epidermis apa Bu yang melindungi? Duri misalnya, stomata tadi, filamen. Filamen itu yang ada di anggrek, tanaman anggrek. Yang kedua, jaringan parenkim dasar ini mendasari seluruh jaringan pada tumbuhan. Dia ada di mana-mana jaringan dasar ini. Dan selnya itu hidup, kemudian ukurannya besar, tipis, ada ruang antar selnya, kemudian sifatnya embrional. Katanya embrion ini dia bisa membelah, memperbanyak diri, kemudian ada ruang antar sel, dan selnya tidak rapat. Kalau tadi epidermis ini selnya rapat tuh, rapat-rapat, kan melindungi. Kalau tidak rapat, nanti ada zat asing yang masuk, bahaya. Ini parenkim, letaknya kalau dilihat di mikroskop, dia selalu ada di mana-mana ya. Ini merupakan penampang melintang batang. Yang ketiga penyokong, namanya saja penyokong. Berarti dia fungsinya menyokong, memperkuat, menunjang tumbuhan biar nggak kokoh, biar nggak letoy, biar tegak. Makanya kenapa tumbuhan tinggi pun dia tidak rubuh, karena ada jaringan penyokong. Terdiri dua jenis jaringan penyokong ini, ada jaringan kolenkim dan sklerenkim. Apa bedanya? Kita lihat slide yang berikutnya. Kalau kolenkim ini adalah sel-selnya hidup. Kalau sklerenkim ternyata sel-selnya mati karena tersusun dari zat lignin. Kalau yang kolenkim dari selulosa. Sehingga kalau kolenkim lebih lentur, sedangkan kalau sklerenkim kaku strukturnya. Ini yang membedakan hewan dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan kan kalau dicubit itu keras ya, tapi kalau kita pegang kucing kan lembut. Karena ada yang membedakannya strukturnya. Ini contohnya ya, kalau kita lihat sklerenkim dan kolenkim. Yang mana itu lihat kolenkim, di bawah epidermis itu ada kolenkim, itu merupakan jaringan penguat. Parenkimnya dasar, ada xilem dan phloem, ada vaskular bundel itu adalah kambium. Vaskular itu pengangkut. Mohon maaf. Nah, ini contohnya kolenkim. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita rehat sejenak dulu nih. Kalian sambil bila mana ada materi yang terlewat. Tapi sebetulnya materi ini nanti ada di modul, dan nanti file ini Ibu bagikan ke kalian. Kalian boleh rangkum sedikit-sedikit, buat notnya untuk materi yang perlu digarisbawahi. Ibu berikan waktu sambil kita lihat nih, siapa tahu kalian udah kangen ke suasana Mekar Arum. Ibu tampilkan dulu ekskul dari Paskibra SMA Mekar Arum. Silahkan, selamat menyaksikan.
Oke anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kali ini masih seputar jaringan tumbuhan. Jaringan yang berikutnya yang menyusun tumbuhan, yang keempat berarti ini merupakan jaringan pengangkut. Ibu yakinlah kalau jaringan pengangkut kalian sudah paham pasti di luar kepala. Fungsinya apa jaringan pengangkut? Namanya saja pengangkut, berarti fungsinya mengangkut. Apa yang diangkutnya? Apa saja? Bisa air, mineral, kemudian hasil dari fotosintesis, betul. Untuk itu, karena ada beberapa macam yang diangkut, jaringan pengangkut ini terdiri dari dua macam. Ada xilem dan ada phloem. Yang seperti apa xilem, yang seperti apa phloem, kita lihat. Kalau dari strukturnya nih, yang ada warna merah ini merupakan xilem. Kalau dari xilem ada struktur yang menggembung besar, ada yang kecil, yang besar trakea, yang kecil trakeid. Tapi keduanya ini merupakan penyusun dari xilem. Kemudian kalau phloem, lihat ini kalau diibaratkan nih kayaknya kayak pohon bambu ya. Nah ini. Xilem dan phloem letaknya bisa berdampingan, bisa pun terpisahkan oleh jaringan yang lain. Kalau dari fungsinya, itu tadi strukturnya nih. Kalau dari fungsinya, yang xilem fungsinya untuk mengangkut air dan mineral. Dari mana? Biasanya dari akar. Diserap oleh akar dari dalam tanah, diangkut ke atas ke seluruh tubuh tumbuhan. Sedangkan kalau phloem, ingat saja phloem berasal dari huruf F. Berarti phloem ini mengangkut hasil F juga. F itu apa? Fotosintesis. Sudah pada tahu kan apa itu fotosintesis? Betul, pembentukan makanan pada tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Ini keistimewaan dari tumbuhan. Kalau kita kan nggak bisa ya, sehingga tumbuhan termasuk organisme autotrof. Kenapa? Karena dia bisa berfotosintesis. Fotosintesis, kenapa bisa berfotosintesis? Karena dia memiliki organel atau zat hijau daun yang disebut kloroplas. Di mana Bu letak kloroplas? Tadi di parenkim. Di bawah epidermis ada bunga karang, parenkim bunga karang. Bunga karang di sana banyak mengandung klorofil. Nah, ini nih xilem sama phloem. Kita lihat yang sebelah kiri yang sebelum diperbesar. Itu merupakan penampang melintang dari batang. Batangnya batang dikotil. Masih ingat apa itu dikotil kelas 10? Tumbuhan keping biji 2. Ya, betul. Bukan biji 2, tapi keping bijinya bisa dibelah jadi 2. Nah, ketika diperbesar, lihat ini xilem, ada phloem juga. Nah, di tengah-tengahnya ada apa tuh jaringan apa? Kambium. Kambium ini merupakan tadi meristem sekunder atau kalau dari letak meristemnya merupakan meristem lateral. Kambium ini yang menyebabkan diameter batang tadi Ibu katakan bisa makin lama makin membesar. Ini kalau di daun nih, pengangkutnya di daun, ada xilem dan phloem. Yang tadi ya, atas epidermis, di bawahnya parenkim, bisa palisade atau bunga karang. Kalau palisade kayak batang, itu banyak sekali klorofil untuk fotosintesis. Ada bunga karang lebih renggang dan ada pula jaringan pengangkutnya itu xilem dan phloem. Tadi fungsinya sudah tahu. Sehingga karena beberapa macam ya ada letaknya berdampingan xilem sama phloem, ada beberapa tipe pengangkut, jaringan pengangkut. Ada yang disebut kolateral. Kolateral ini dimana kalau xilem sama phloem berdampingan. Tapi ada dua nih, ada yang tertutup, ada yang terbuka. Kalau tertutup, xilem sama phloemnya tidak dipisahkan oleh kambium. Jadi xilem langsung phloem. Tapi kalau kolateral terbuka, ini xilem lebih dalam tadi ya. Kemudian ada phloem, di tengahnya ada kambiumnya. Itu disebut kolateral terbuka yang terjadi pada tumbuhan dikotil keping biji 2. Nah, ini kalau di bawah mikroskop dilihatnya seperti ini nih. Epidermis paling luar, kemudian ada di luarnya phloem dulu, kemudian ada kambium, di dalamnya xilem. Berarti xilem letaknya lebih dalam. Ini kalau kolateral tertutup. Mana kambiumnya nggak kelihatan ya? Betul. Nih kalau dibedakan antara batang dikotil dan monokotil. Kalau monokotil tersebar berkas pengangkutnya di mana-mana. Tapi kalau dikotil, di tengahnya ada kambium. Yang mana bu kambium? Lihat, ayo bisa menemukan. Yang warna merah itu merupakan kambium. Yang warna birunya phloem, di dalamnya itu xilem. Yang terakhir ini adalah jaringan gabus. Nah, kalau gabus ini juga masih termasuk jaringan permanen. Letaknya di mana? Di bawah epidermis, sebelum parenkim nih. Terdiri dari gabus yang dibentuk dari kambium gabus atau velogen. Kemudian biasanya kaku nih gabus ini, dan ada juga yang tadi velum dan ada juga veloderm. Jaringan gabus yang dibentuk kambium gabus ke arah dalam. Jadi ada kambium gabus, dia membelah
ke arah luarnya membentuk velum, ke arah dalamnya membentuk veloderm. Ini nih gambarnya. Di bawah epidermis ada cambium gabus. Sehingga bisa kita simpulkan anak-anak, karena kita sudah membahas 5 jaringan pada tumbuhan nih, sehingga kita bisa membayangkan organ-organ tumbuhan terdiri dari beberapa jaringan. Tadi ya kita lihat nih, ada organ akar. Lihat penyusun jaringannya, ada akar dikotil, ada akar monokotil. Terlihat jelas perbedaannya ya. Lihat, biasanya perbedaan yang mendetail itu dilihat dari pengangkutnya. Mana xilem, mana flumnya. Kemudian batang, sama batang juga. Itu lihat ketika diiris melintang, ada yang warna ungu tua, kuning, dan ada biru. Nah, itu ungu tuanya berarti apa? Flum. Kemudian kuningnya cambium, birunya xilem. Letaknya lebih dalam xilem. Ingat ya, xilem dalam. Nih contohnya. Interkalar di ruas-ruas batang meristemnya. Apikal, lateral, interkalar. Ini yang tadi Ibu katakan, aktivitas cambium membentuk diameter makin besar. Karena apa? Karena pertumbuhan pembelahan cambium ke arah luar nantinya akan membentuk flum sekunder. Karena kan letaknya sebelahan dengan flum. Tapi kalau pertumbuhan cambium ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Dan ini yang daun tadi sudah disampaikan ya. Silahkan dipelajari lagi. Terakhir dari bunga. Kalian sudah tahu bunga itu ada yang sempurna, berarti ada putik benang sari, ada yang tidak sempurna. Ini merupakan kesimpulan dari pembelajaran jaringan tumbuhan, di mana setiap organnya tersusun dari beberapa jaringan, dan jaringan yang menyusun tumbuhan dikotil atau monokotil ini jelas berbeda. Biasanya perbedaannya dilihat dari letaknya, makanya kenapa kalau tumbuhan monokotil biasanya batangnya tidak membesar. Contohnya apa? Padi, betul. Atau salak. Beda dengan pohon misalnya mangga nih. Mangga kan lama-kelamaan batangnya membesar. Kalau padi kan enggak. Itu ya akar, batang, dan daun. Sampai di sini dulu pembelajaran kita, anak-anakku yang Ibu banggakan. Tetap semangat. Silahkan dilengkapi tugasnya. Tugas itu dikumpulkan minggu depan. Jadi Ibu selalu memberikan tugas. Tugasnya itu untuk 1 minggu. Jadi paling telat hari Kamis depan tugasnya sudah diupload. Dan setiap 1 bulan sekali berkasnya bisa dikumpulkan di sekolah. Jangan lupa cek atau akses kuis yang Ibu berikan. Ada di Classroom, silakan diakses. Pahami dulu sebelum mengisi kuis. Pahami dulu materinya sehingga nanti hasil post-testnya semuanya pada bagus-bagus. Tetap semangat. Salam rindu dari Ibu. Semoga kita bisa cepat bertemu dan keadaan ini sudah mulai membaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.